Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua dan khususnya buat kami yang ada di sini. Nah, Pak Ustadz, melihat kejadian beberapa waktu yang lalu ya Pak Ustadz ya, itu ada perkelahian di daerah Madura, kalau boleh saya katakan itu, yang akhirnya dikenal dengan istilah carok ya, seperti itu Pak Ustadz, sampai akhirnya ada yang meninggal seperti itu. Nah, sebenarnya carok itu sendiri kalau di dalam Islam, bagaimana kita menyikapi hal ini Pak Ustadz, supaya kita nanti tidak salah dalam menanggapi hal-hal seperti itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya kepada kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, memang kemarin kita udah mendengar ada carok di Madura. Sebenarnya carok itu banyak, relatif teman-teman yang asli Madura itu biasanya budaya ini masih di bawah. Ya, khususnya yang merasa diinjak-injak, jadi istilahnya bisa aja istrinya digoda, bisa aja anaknya didolimi, bisa aja orang tuanya didolimi, itu bisa menjadikan munculnya perkelahian atau carok yang umum. Mempergunakan, kalau di Madura itu mempergunakan celurit, senjata tajam ya, itu Pak Ustadz ya, senjata tradisional Madura. Nah, carok sendiri memang dihadapkan dengan nafsu, jadi tetap entah itu yang istrinya digoda umpamanya, atau anaknya didolimi, atau orang tuanya didolimi, itu memunculkan nafsu. Nah, kalau kita lihat dari sisi ya memang seperti itu, keras ketemu keras, jadinya lah berkelahi. Nggak usah yang di Madura, yang di Jawa juga sama, di Sumatera juga sama, di Kalimantan juga sama, walaupun perkelahiannya bisa tidak satu lawan satu ya, termasuk keroyokan, kan sama itu. Di Jakarta apalagi banyak sekali, antar kampung malahan. Antar kampung, benar-benar ya. Itu carok menggunakan batu sama petasan. Bom molotov. Bom molotov ya, sampai teman-teman polisi bingung ini gimana nih. Nah, ini adalah nafsu ya, nafsu. Jadi nafsu yang belum terlatih memahami bahwa perang yang terbesar, terberat maksudnya, bukan terbesar ya, perang yang terberat adalah memerangi hawa nafsu. Dalam salah satu riwayat Rasulullah itu seperti itu pada saat perang Badar. Nah, inilah yang harus kita selesaikan, bahwa memerangi hawa nafsu ini termasuk adalah tersulut api marah karena ditantang. Nah, ditantang itu sebenarnya kita ambil dari sisi Islami, bahwa salah satunya umpamanya ya, kita ambil dari salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, Fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadon qalidal qalbi lam fatu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Dari kalimat ini sebenarnya kalau kita mengaku sebagai seorang muslim dan belajar taat ya, itu harus pahami ini. Maka dengan rahmat Allah, lemah lembutlah kamu dengan mereka, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi perkataan lintalahum ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada kita sebagai seorang muslim, karena kita membawa Quran kemana-mana. Maksudnya acuan kita juga salah satunya Quran, di luar sunnah Rasul, kan begitu ya. Jadi lemah lembut kepada siapapun harus kita kerjakan. Nah, kalau budaya, bukan budaya ya, kalau orang carok atau berkelahi ini kan sudah kalimatnya udah nggak lemah lembut, marah atau memaki atau mengejek atau menindas, atau umpamanya dibarengin dengan kalimat yang berbau binatang. Nah, kalau umpamanya pada saat omongannya bisa halus,
yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, yang diminta oleh Allah Ta'ala kita kerjakan dengan lemah lembutlah kamu kepada mereka, ya kita kan patuh. Jadi ketemu sama orang itu ya ngomongnya halus, lembut. Kenapa kamu halus? Kamu takut sama dia? Enggak, memang Allah menyuruh saya ngomong halus. Dan saya tidak takut, biasa aja. Dia kan manusia, malaikat pencabut nyawa bukan. Jadi ya saya harus hormat. Jadi harus hormat, semua hormat, bukan karena takut, bukan karena kita diminta untuk lemah lembut kepada siapapun. Saling menghormati. Ya, menghormatilah. Kemudian walaupun cafadon qalidul qalbi lam fatu min haulik, jika kita bersikap keras nih, kita bersikap keras. Jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi sebenarnya itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita itu sikap kita keras, hati kita kasar, orang itu tidak suka. Kita kasar, orang itu tidak suka sebenarnya. Jadi Allah itu sudah menceritakan dalam hal seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari harus kita kerjakan yang apa yang Allah perintahkan. Katanya kita taat pada Allah, kan gitu. Katanya taat pada Rasul, kan gitu. Kok nggak patuh hal seperti itu loh. Kok nggak sama seperti Rasulullah yang lemah lembut, yang memang cara bicaranya hormat kepada siapapun, kan gitu. Nah, disinilah udah ceritakan orang tidak suka. Jadi kalau ada orang kasar, ya orang nggak suka. Walaupun dia seorang Muslim kasar, orang nggak suka sebenarnya. Hanya dia aja yang kepedean merasa dia disukain sama orang. Orang nggak suka sebenarnya. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian kalau sudah ada masalah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi umpamanya ada masalah, saya maki-maki Haji C, persoalannya ya biasa-biasa, enggak ini ya sudah. Kalau Haji C ingin taat pada Allah Ta'ala, ya Haji C memaafkan saya tanpa saya meminta maaf kepada Haji C sudah, saya insya Allah maafkan saudara saya karena Allah. Takut enggak? Haji C bilang insya Allah enggak takut mamanya. Tapi kalau Haji C beneran sama saya, takut enggak mau saudara? Takut kalau ini beneran gitu. Bukan juga dikatakan membalas dengan yang sama, tapi lebih baik memaafkan gitu. Lebih baik sabar sebenarnya, yang ada dalam Quran itu sebenarnya itu lebih baik sabar. Jadi hadapi semuanya itu dengan tenang, tidak dengan emosi. Membalas itu masih boleh, tapi hal yang bagaimana? Karena dalam hadis yang lain diceritakan Muslim berperang melawan Muslim itu hukumnya sama-sama dosa. Kan harus diketahui. Jadi kita itu mau melangkah sesuatu harus paham nih dalilnya. Jadi kalau nggak tahu ya akhirnya ya wah ditantang nih, harga diri saya diinjak-injak nih, kan begitu. Jangan. Jangan seperti itu. Saling membunuh sesama Muslim, dua-duanya dosa, masuk neraka udah jelas itu dalil hadisnya. Makanya disitulah yang harus kita pahami, bahwa kita harus berpikir mending memaafkan itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala, kan seperti itu, lebih mulia di hadapan Allah. Kemudian apa? Wastaghfir lahum, doakan kesalahan dan dosa mereka kepada Allah Ta'ala, walaupun ini berat bagi seorang muslim yang didolimi oleh orang lain, tapi doakan aja agar dia itu diberi hidayah menjadi seorang yang soleh. Kalau dia seorang muslim, menjadi seorang soleh atau solehah. Itu kalau seseorang itu ikhlas di dalam mendoakan itu tanpa ada benci, ya dia mulia di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Ustadz, kalau seseorang penuh nafsu dan emosi karena pertama dizolimi, mungkin harga dirinya atau orang tuanya dizolimi sehingga dia nafsu, untuk mengembalikan nafsunya ini reda, Ustadz, itu kan perlu proses, Ustadz. Siapakah selain dirinya sendiri yang bisa membantu meredakan emosi itu, Ustaz? Sebenarnya dalam hal marah kita diajarkan, kalau dalam hal marah kita duduk, kalau masih marah kita ambil air wudhu, kalau masih marah kita sholat, seperti itu. Jadi, tapi orang harus paham juga bahwa semua yang menjadikan kita marah itu sebenarnya menguji diri kita.
menguji nafsu amarah kita. Jadi kalau memang itu kita didolimi, kita diuji, kita mikir. Orang tua kita didolimi, kita mikir. Ini kalau saya marah, saya nggak lulus di titik ini. Tetapi bagaimana caranya? Lapor polisi aja. Penegak hukum ya. Iya, lapor polisi aja kan selesai insya Allah. Ya, saya ditantang carok begini-begini, tapi saya nggak mau, tapi saya diancam. Nanti kan polisi yang datang. Insya Allah loh ya, insya Allah ya. Jadi selesaikan aja dengan cara-cara hukum yang baik, dengan tidak ada dendam, itu kan bisa selesai. Kalau untuk meredakan amarah bisa seperti itu. Dan ingat bahwa ujian Allah Ta'ala itu banyak ragamnya. Lawang orang itu naik kendaraan, kena hujan, lo itu juga ujian. Orang naik kendaraan, kehujanan, udah dia agak kesel, biasanya agak kesel. Ada mobil nyalip, kemudian nyipratin air, ujiannya 2 kali. Dia bisa nerima dengan lapang dada atau dia mengumpat-umpat aja seperti itu. Ujian. Tinggal nanti ditulis, oh kamu nggak lulus, kan begitu-begitu aja. Dan nggak lulus ini ya tetap akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala bahwa ujian seperti itu dia tidak lulus. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa apa yang menjadikan emosi kita itu muncul itu harus benar-benar harus hati-hati. Dari sisi hukum kita itu sudah benar apa enggak, dari sisi agama khususnya itu sudah benar apa enggak. Kalau mau balas, kalau mukul balas, oke lah mukul kan gitu ya. Tapi ya bukan karena ini ranetannya kan banyak. Jadi kalau mau dipukul ya sudah lapor polisi, saya dipukul Pak, ini visum ke dokter, visum memang bengkak, dipanggil. Terkadang orang juga Ustaz dipukul, kalau dia muhasabah, wah dosa apa nih, nggak jadi balas, bisa jadi juga itu? Bisa aja, itu lebih baik jadi oh ini kali dosaku yang dulu, istighfar muji Allah, nggak ada masalah, itu tetap lulus di hadapan Allah Ta'ala. Tetap lulus karena sudah sadar, kali dulu saya mukul teman saya. Nah kalau sudah selesai itu kita mendoakan atau kita musyawarah, wasyawirum fil amri. Musyawarah dalam segala urusan dunia kita itu, kalau bisa musyawarah seperti kayak gini, musyawarah, ngobrolin yang baik. Kalau ada kesalahan minta maaf. Ya bagi seorang muslim yang baik, yang taat pada Allah Ta'ala, minta maaf. Bagi dia seorang muslim tapi merasa jadi preman, ya monggo kalau mau bicara kenceng-kencengan kan, monggo, itu maksudnya kan masih haknya dia. Tapi paham nggak bahwa yang dia omongin itu adalah satu, menjadi kesombongan seorang muslim tersebut, merasa dirinya hebat, merasa dirinya ditakuti. Tahu nggak besok itu tetap ada balasannya dari Allah Ta'ala. Kalau seorang muslim tersebut merasa benar, kemudian merasa jadi arogan, kemudian egois, kemudian dolim, akhirnya apa yang dikerjakan itu tidak mencerminkan seorang muslim, ya nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala nanti. Jadi nggak perlu kita, nanti Allah akan membalas. Kalau tidak dibalas di dunia, di akhirat dia dibalas nanti. Tapi kalau dia termasuk muslim yang dia tetap bau-bau syahadat ya, bau syahadat itu dia bersahadat maksudnya. Biasanya nanti juga dia akan dibalas. Kalau nggak dibalas waktu dia hidup, pada saat dia mau matinya dibalas, kasih sakit yang nggak bisa disembuhkan. Sampai hartanya berkurang terus, sampai keluarganya ya bingung cari uang apa bagaimana, baru dia sendiri meninggal atau dalam kondisi bagaimana, wallahu alam. Itu cara Allah aja. Dan kita nggak perlu kita seneng dengan dia dulu itu maki-maki saya, terus akhirnya syukur. Ya nggak boleh seperti itu ya, itu namanya dendam, nggak boleh. Jadi kalau itu kita pernah ditolimi sama dia, kemudian dia sakit, ya kita langsung astagfirullahaladzim, ya Allah mudah-mudahan itu saya tidak seperti dia, ya Allah ampuni dia ya Allah, cukup, itu malah lebih bagus, lebih mulia, seperti itu. Jadi hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim harus mengikuti tata cara muslim. Kalau memang itu menjadi carok, kalau memang benar-benar laki-laki kan gitu, carok laki-laki terus ambil curut gitu ya. Ya sekarang di zaman sekarang itu bukan masalah zamannya. Cobalah di ring tinju atau ring oktagon yang segi 8 itu, ya kan? Iya. Yang segi 8 itu tanding di situ kan ada wasitnya. Nanti kalau klenger kan di stop kan gitu.
Cobalah tanding di situ ya. Sehingga itu sama, nanti kalau udah capek kan ya udah Sportif jadinya. lu gua maafin makanya jadi temenan jadinya. Karena apa? Kalau momennya mau carok atau pakai alat-alat, janganlah kalau zaman sekarang. Kenapa jangan? Lawan kita itu bukan company, bukan VOC itu aja, bukan Jepang juga, bukan. Jepang yang di sini itu malah ngasih pinjaman utang triliunan itu, malah ya. Baik-baik ya. Malah baik-baik sekarang. Jadi kita harus memahami itu sehingga jangan sampai kita salah di hadapan Allah, juga luka di hadapan hukum kan gitu ya. Belajarlah. Ya seperti itu. Jadi kalau bisa bagaimana kita sebagai seorang muslim belajarlah tenang. Kalau kita dipanasi dengan seperti itu mengalah. Kalau memang kita tidak salah, tenang aja, kemudian minta maaf tidak apa-apa. Kalau memang kita salah, minta maaflah. Itu lebih baik istilahnya, lebih baik. Jadi kita jangan dipanasin dengan masalah diajak berantem, diajak carok, diajak berkelahi, diajak tusuk-tusukan. Nggak usah kita ngikutin. Kalau seperti itu laporkan pada polisi, biar di BAP, biar selesai dengan baik, seperti itu. Diselesaikan dengan hukum gitu Pak? Iya, selesaikan dengan hukum atau musyawarah. Sebenarnya dengan polisi itu kan musyawarah. Jadi mudah-mudahan kita tidak terpancing dengan hal-hal yang kurang bagus menurut Islam, karena kita seorang Islam belajar untuk taat kepada Allah dan taat pada Rasul, ya. Nah, insya Allah kita boleh sih belajar bela diri, boleh, tapi dipergunakan di hal-hal yang positif gitu Pak Ustadz ya? Baiklah, positif. Atau ikut tanding sehingga jadi juara PON, kemudian juara nasional, kemudian ke SEA Games atau Olimpiade, silahkan aja. Semuanya baik kalau memang jalurnya baik. Mudah-mudahan bisa manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz mengenai carok ya. Cukup ya Ji ya? Cukup. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai carok ya yang baru-baru ini terjadi. Intinya kita tetap belajar untuk bermuhasabah diri, kita mengoreksi apa kesalahan-kesalahan kita di masa lalu supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu brutal dan tidak menjadi orang-orang yang berdosa dan nanti bisa masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kami ada yang di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.